Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Saya adalah salah satu mahasiswa PBG grade 1 dalam jabatan di Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2025 dengan nomor peserta PBG 5882090004093. Nomor induk mahasiswa 250310053. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan ujian praktik mengajar pada kelas 5 dengan materi surat Al-Humazah sebagai salah satu contoh syarat dalam mengikuti ujian kinerja UKIN tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, anak-anakku, sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Dimulai. Sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, kita harus lebih semangat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anak kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang surat Al-Humazah. Mana surat Al-Humazah ini sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya waktu perkenalan. Maka Bapak akan ingin memantapkan kembali tentang isi kandungan-kandungan pada surat Al-Humazah. Di sini surat Al-Humazah akan memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat manusia. Karena kandungan surat Al-Humazah ini sangat bisa diberikan untuk diri kita sendiri sebagai kita untuk mengamalkan kegiatan kita sehari-hari. Terus siapa anak-anakku di sini yang mencintai Al-Quran? Coba tunjukkan kelas. Kenapa mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci Islam. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, baik orang Islam Muslim dan Muslim. Coba diulang, Nadia. Apa kamu pernah mencintai Al-Quran? Ya. Kenapa alasannya, Nadia? Nah, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam.
setiap hari kita mengaji baik pagi, sore hingga malam. Nah, di sini kita akan meningkatkan pemahaman secara tekstual, baik itu membaca Al-Quran dengan fasih ataupun secara perubahan yang kalian masih belum diketahui seperti itu. Nah, di sini Bapak akan memaparkan kembali agar lebih dicerna apa saja yang harus kalian tingkatkan setelah ini pelajaran dimulai atau berlangsung. Nah, di sini kita dianjurkan selaku umat Islam harus beriman kepada Allah. Pada siapa lagi? Kepada malaikat. Allah, kepada malaikat dan nabi. Ya, bernalar. Nah, tujuannya di sini untuk kalian semua untuk memberikan isi kandungan pada surat Al-Humazah. Apa kandungan dalam surat Al-Humazah? Di situ ada berapa ayat? Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan ada 9. Bersama dengan membaca surat Al-Humazah dengan fasih. Pelafalannya sudah sempurna dan sangat fasih. Nah, di sini kita selain kita bisa membaca, kita juga harus fasih dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu tujuan kita untuk mempelajari surat Al-Humazah. Ada berapa ayat tadi? Ayat pertama coba dibaca Nadia. Ya, bagus. Wailul likulli humazatin lumazah. Yang artinya di sini celaka bagi setiap perempuan yang tercela. Celakalah bagi setiap orang perempuan yang mencela. Ya, di sini pada ayat kandungan ayat 1 sudah dibaca sama adinda dia. Di sini sesama manusia tidak boleh mencela. Sama dari kekurangannya tidak boleh dicemooh, harus berkata dengan baik. Kemudian coba saya tes yang kedua, kandungan ayat Al-Humazah yang kedua. Ya, alladzi jama'a malahu wa di sini yang mengumpulkan harta, yang
hitung, mengumpulkan harta yang dihitung. Jadi kandungan surat Al-Humazah ini selain kita sehari-hari akan mengamalkannya, jadi kita harus secara memberikan kehidupan sehari-hari dengan baik, ya, yang mengumpulkan harta dan berhitung. Jika kalian punya harta, punya sedikit harta, kelebihan harta, maka alangkah baiknya disedekahkan kepada mereka yang masih belum mampu. Coba sekali lagi, siapa tadi yang bisa memberikan temannya baik makanan ataupun yang lain-lain? Siapa? Oh, Asri, Sofan. Siapa yang tadi membutuhkan Sofan? Memberi apa tadi? Oh, memberi roti. Sebagian satu beli roti, maka separuhnya dikasihkan ke nah, itu adalah salah satu sikap ketika kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu adalah contoh sikap yang berdiluhur dan dikerti. Baik. Kemudian di sini ada kegiatan siswa. Di sini para siswa sudah cukup baik dalam pelafalannya, baik dari surat Al-Humazah, dan artinya kajian-kajian di sini memberikan nantinya beberapa huruf yang ada pada Al-Quran. Setelah kalian mencintai Al-Quran, di sini kalian sudah bisa membaca, juga harus bisa menulis dengan baik dan rapi. Anak-anakku sekalian, di sini dari beberapa kandungan ayat Al-Quran yang pada ada surat Al-Humazah, di sini kita harus menghimbau bahwa hartanya yang sudah dikeluarkan harus sesuai, karena kebutuhan manusia itu tidak sama. Ada beberapa harta itu harus dibagikan kepada yang kurang mampu, karena yang kurang mampu itu membutuhkan, saling membutuhkan amalah satu sama lain. Tidak boleh dikikir sifat betul. Jadi kandungan juga di sini akan memberikan dampak positif bagi kita sehari-hari. Baiklah, next kita lanjutkan. Kemudian tulis pengetahuan. Setelah nanti kita akan memberikan beberapa kelompok yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa kelompok. Nah, kelompok di sini akan sedikit akan menulis beberapa huruf yang ada pada kandungan surat Al-Humazah, baik dari segi huruf hijaiyah, artinya atau apa yang kalian bisa di sini. Yang penting tulisannya itu bisa memberikan banyak pengertiannya, banyak bisa memberikan isi kandungannya, banyak bisa memberi hal positif pada bagian pada diri kita sendiri. Coba diulang kembali bunyi pada surat Al-Humazah, karena yang tadi kompak, yang sekarang coba separuh-separuh. Yang di sini, yang di sebelah sini pertama, yang di sebelah sini kedua. Coba
sebelah kanan dulu baca surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli humazatin lumazah allati jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla latunbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narul qari'ah. Alladzi taqdiru 'alal afidah. Innaha 'alaihim muhsadatun fi 'amalin mumaddadah. Ya, kemudian sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Failun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, setelah kalian sudah bisa membaca baik sebelah kanan dan sebelah kiri, Pak Guru nantinya akan memberikan beberapa contoh dalam pengerjaan huruf yang ada pada isi kandungan surat Al-Humazah. Nanti kita bisa membagi kelompok. Sebelum kita membagi kelompok, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Setelah Bapak paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Baiknya kita membagi dua kelompok, yang ini sebelah kanan dan yang ini tetap di sebelah kiri. Baiklah. Kita hanya menulis beberapa surat huruf hijaiyah saja yang kalian tahu. Ya. Hijaiyah saja.
Gimana? Jadi, baik, kalau sudah saya minta mempresentasikan untuk beberapa orang, hanya menyebutkan saja. Hanya menyebutkan saja huruf yang ada pada surat Al-Ma'idah. Ya, dari kelompok sebelah kiri. Huruf hijaiyahnya alif. Ya, ada 5 huruf hijaiyah yang ada pada surat kandungan surat Al-Ma'idah. Kemudian di kelompok sebelah kanan, huruf hijaiyahnya yang ditulis apa saja? Ada 5 juga, sama ya. Ada beberapa, silakan kembali, terima kasih. Kita ini sebagai siswa, kalian harus bisa membekali apa di sini, membekali dan bisa menganalisis kandungan-kandungan yang ada, kandungan-kandungan ayat yang ada pada dalam Al-Quran, mulai pedoman hidup kita sehari-hari dan mandiri. Nah, di sini kita harus bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan cara belajar kita agar kita apa? Lebih baik. Agar kita di sini bisa memberikan pencerahan kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Tujuannya apa? Ada tujuannya di sini. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuannya memberikan dampak positif kepada diri kita. Diulang, memberikan dampak positif bagi diri kita. Dari beberapa kandungan-kandungan ayat di sini harusnya kita bisa mencerminkan apa saja yang kita harapkan, apa saja yang kita inginkan, dan kita akan memberikan sebuah kehidupan yang baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini tentang surat Al-Ma'idah? Coba saya tanya, kalau tidak ada, aku akan nanya ke siapa saja. Surat Al-Ma'idah turun di mana? Turun di kota Mekah. Karena di kota Mekah adalah tempat suci umat Islam. Islam seluruh dunia. Jadi kita sebagai menjadi penerus umat Islam harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang siswa dan siswi yang sangat mencintai terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, di sini seringkali kita memberikan ketika mengajar, sebelum kita belajar sampai sesudah kita belajar juga dibekali oleh apa? Bacaan Al-Quran. Baik diterangkan, dibaca dengan fasih
ada yang masih belajar, ada yang sudah belajar, ada yang masih, ada yang sudah bisa menemukan kandungan-kandungan ayatnya yang sudah bisa diterjemahkan secara sendiri-sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum jam ini berakhir, ada kesimpulan. Nah, di sini kita akan memberikan kesimpulan yang ada pada isi surat Al-Ma'idah. Apa di sini ada yang tahu bisa menyimpulkan? Subhan, apa kesimpulannya? Apa Subhan? Bisa tidak mengumpulkan sebagai manusia tidak boleh mengumpulkan harta dengan sia-sia. Itu ada kesimpulannya. Dan jika kalian mempunyai sebagian harta, maka bisa disodokan kepada orang yang berhak menerima. Jika ada kesimpulan lain yang bagus, coba kesimpulannya bisa menyimpulkan dalam isi kandungan surat Al-Ma'idah di sini. Paham? Nah, pada potongan ayat yang sebu'anna di sini pada poin 3, pada terjemahan 3, dia mengira bahwa hartanya mengekalkan. Tidak ada semua harta di dunia ini yang kekal. Semua akan habis. Semua harta yang kita miliki selama kita di dunia itu akan habis. Ada masanya. Sekaya apapun manusia, ketika hanya mengumpulkan harta tapi tidak dibagikan, maka tempat neraka tempatnya. Itu pada kandungan potongan ayat yang ketiga. Barang siapa yang mengira bahwa hartanya tidak akan kekal. Kekal itu sementara. Ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang sangat tidak mampu. Yang orang yang tidak mampu di sini, kita harus selagi menjadi orang yang mampu, maka kita akan bisa memberikannya. Tidak harus uang, itu harus bisa menjadi memberikan sebagian sisa harta kita kepada mereka yang itu dari beberapa kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Jika ada pertanyaan, ayo kita diskusikan bersama, kita tanyakan bersama supaya apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan berikut ini, alangkah baiknya kita tutup pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.
Baik, terima kasih. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan bisa menjadikan ilmu yang manfaat, sehat selalu untuk kalian semua, siswa-siswaku. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.